Ya, bismillah. Hari ini saya mau ulang kaji, ya macam-macam ya. Dan salah satu yang sering muncul di kalangan murid-murid dan yang lain juga, yaitu masalah rezeki tertahan. Ya. Lebih-lebih di kondisi ya pandemik, ya COVID ini, banyak orang rezeki mereka tertahan. Okay. Sebenarnya tidak begitu sebenarnya. Ya. Sebenarnya rizqu maksum. Nabi pernah bersabda, rezeki itu sudah dibagi-bagikan. Memang tahun ini harus begini. Bukan karena COVID. Ya. Dan setiap orang itu kelihatan seperti COVID, itu syirik. Bukan COVID yang menahan rezeki kita. Itu syirik. Allah yang menahan. Ya. Jadi banyak orang terkena. Kalau mengatakan karena COVID, rezeki kita tertahan, itu syirik. Ya. Dan kalau kita teliti, perhatikan, malah banyak orang banyak lebih sukses dalam keadaan COVID ini. Dan senang karena tidak perlu kerja di kantor. Ya. Allah ingin membuka jalur lain. Ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang membuat kita miskin dari sikap kita, dari tindakan kita. Allah ceritakan dalam Quran tentang pemilik kebun. Ingat? Ada yang baca Quran tu ya? Datang waktu mau panen, karena tiap tahun waktu panen itu banyak pengemis yang datang. Ya. Jadi tahun ini sebelum panen, para pemilik kebun bersepakat. Besok pagi-pagi, ya, dini hari mereka mau memanen supaya pengemis tidak dapat bagian. Itu plot mereka, rencana mereka. Tapi Allah mengetahuinya. Dari malam-malam Allah sudah mengutus api yang besar, menghanguskan semuanya. Besok pagi-pagi mereka datang, dapati kebun-kebun mereka sudah hangus. Saking karena niat jahat mereka, tidak mau memberi pada fakir miskin. Ya. Faham? Jadi tiap hari Allah utus 2 malaikat. Bagi orang yang pagi-pagi berniat untuk bersedekah, malaikat yang pertama itu mendoakan, ya Allah, lipat gandakanlah rezeki mereka. Yang malaikat kedua akan mendoakan pada orang yang berniat tidak mau bersedekah, ya Allah, hancurkanlah ya harta benda mereka. Ini rahasia di sebalik itu. Jadi harus selalu berniat untuk bersedekah. Ya. Tidak perlu banyak, sesuai kemampuan. Ya. Kalau bisa separuh kurma saja, separuh kurma, tidak apa-apa. Tapi harus berniat untuk supaya dapat doa dari malaikat. Dan malaikat ini
dikepalai oleh malaikat Mikail. Ya. Kan tugas malaikat Mikail itu ada tentang rezeki kita. Ya. Jadi tiap orang ditugaskan 2 malaikat yang akan mendoakan kita, ya, tiap hari. Jadi pagi-pagi niat mau bersedekah, mau membantu yang lain. Ya. InsyaAllah dapat doa dari malaikat yang mendoakan kebaikan buat kita, melipat gandakan rezeki kita. Kalau begitu, di mana fungsinya pandemik COVID? Tak ada kaitan. Dia berkaitan dengan sikap kita. Itu yang saya mau ingatkan. Sayyidina Ali mengatakan, semua rezeki kita itu sudah Allah bagi-bagikan, sudah Allah tentukan, sudah, ya, akan datang pada kita, akan menuntut kita lebih daripada kita menuntut rezeki kita. Ya. Rezeki yang sudah ditentukan buat kita itu akan lebih menuntut kita. Tak sabar untuk datang kepada kita. Mereka tidak bisa itu karena harus mematuhi takdir, ketentuan. Ya. Kalau kita orang baik, rezeki itu senang dengan kita. Ya, tak sabar mau sampai pada kita. Tapi terpaksa menunggu karena ada ketentuan Allah. Berarti mereka sangat tidak sabar, ya, untuk bertemu dengan orang yang berhak mendapatkan rezeki itu. Beda cara fikir, ya. Ya. Jadi beliau memberi nasihat, fa ajmil fi talabiha. Ya. Jadi perindahkanlah dalam menuntutnya. Ajmil ini adalah bisa sempurnakan, bisa memperindahkan, perbaguskan cara kita menjemput atau menuntut atau mencari rezeki kita dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Ya. Kalau tidak, rezeki itu sendiri tidak mau datang pada kita. Ya. Paham sekarang? Jadi harus kita ajmil, ya. Perindahkanlah cara kita menuntutnya, yaitu dengan cara yang halal, ya, cara yang baik, thayyib, ya, cara yang sungguh-sungguh, ya. Jadi semua yang diajarkan oleh cara dengan ajarkan oleh Nabi, ya, supaya sebaik-baik mungkin kita menjemput rezeki kita. Ya. Jangan bermalas-malas dan jangan terlalu ambisius sampai kita tidak peduli batas-batasnya. Ya. Yaitu dengan cara yang baik. Ya. Dan harus ingat, ya, ketika kita mencari rezeki, jangan lupa, ya, semangat kita adalah mencari sang pemberi rezeki. Sering kita lupa, semangat sekali bangun pagi cari rezeki, tapi sang pemberi rezeki dilupakan, ya, tidak dihiraukan. Jadi sang pemberi rezeki walaupun dia memberi, tapi tidak senang dengan kita, ya. Karena kita terlalu tertumpu pada rezeki kita sampai melupakan sang pemberi. Padahal Allah menentukan itu buat kita supaya kita apresiasi, supaya kita senang dengan sang pemberi.
Ya. Sering kita lupa. Malah kalau dapat rezeki, ya, yang tiba-tiba itu, ya, lompat-lompat, lupa sang pemberi. Ya. Begitu gembiranya. Ya. Tapi sering sebaliknya. Karena tidak dapat sesuai dengan keinginan kita. Ya. Wajah murung terus. Ya, marah-marah terus. Kesal terus. Karena tidak dapat sesuai dengan keinginan kita. Padahal sebenarnya dia dapat. Ya. Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada semua dia ada. Ya. Ya. Itu semua itu rezeki. Sebenarnya rezeki itu lebih dari itu. Semua yang kita bisa rasakan itu rezeki. Ya. Termasuk bisa berzikir, itu rezeki dari Allah. Membaca Quran itu rezeki dari Allah. Ya. Punya teman, itu rezeki dari Allah. Ya. Punya anak, punya istri, punya suami, punya semua itu rezeki dari Allah. Tapi kita hanya tertumpu pada uang. Sudah kita sempitkan, begitu sempitnya. Dan begitu sempitnya kita sedih terus karena tidak dapat uang. Padahal dapat banyak. Ya. Jadi syukurilah nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan itu dalam semua bentuk. Ya. Kalau kita tidak syukuri satu bentuk, Allah menahan yang lain. Jadi bangun pagi, ucapkanlah sekurang-kurang 4 kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tanda syukur kita. Ya. Ada Allah. Jadi ucapkan itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mencakup semua, ya. Dan maksudnya untuk kita renungkan, ya, renungkan rezeki yang Allah berikan, ya, bukan hanya ucap saja tapi merenungkannya. Dan renungan yang paling baik itulah renungkan sang pemberi rezeki, apresiasi sang pemberi rezeki. Itu puncaknya, ya. Kalau kita bisa senantiasa mensyukuri sang pemberi, Allah jamin semua. Ya, malaikat selalu akan mendoakan supaya kita dapat berlipat ganda. Dan manusia pun akan doakan kalau mereka kita kasih sedikit. Karena mereka apresiasi. Mereka akan doakan. Kalau melihat kita sudah terkenal dengan orang yang kikir, malah selalu doakan sebaliknya. Ya. Karena itu sudah Allah tetapkan begitu. Malaikat akan doakan pada orang yang dermawan. Kalau sudah ada niat untuk bersedekah tiap hari. Ya, jadi kalau sebaliknya, begitu juga ada malaikat yang Allah tentukan untuk doakan untuk kehancuran, kebinasaan harta kita. Jadi terbawa oleh orang-orang yang tidak dapat. Memang begitu. Jadi tiap hari niatkan untuk mencari rezeki Allah, sekaligus mencari sang pemberi rezeki, supaya kita tidak jauh, ya, ketika dapat rezeki tidak jauh dari sang pemberi, ya. Karena memang sang pemberi itu senantiasa inginkan kita ingat pada sang pemberi. Ya. Jadi kalau begitu, di mana letaknya kemiskinan?
Ya. Sebenarnya Islam itu membagikan ada dua jenis miskin, ya. Satu fakir dan satu miskin. Miskin itu lebih baik dari fakir. Fakir tidak punya apa-apa. Dari segi lahiriah tidak punya apa-apa. Tapi Allah memuji fakir. Karena tidak punya apa-apa kecuali Allah. Ya. Jadi Allah memuji fakir yang sebenarnya. Itu sebabnya Sufi namakan fakir dan fukara. Seharusnya, ya, selalu punya Allah saja. Itu baru fakir yang sebenarnya. Ya. Kalau selalu inginkan sesuatu yang lain selain Allah, belum fakir. Okay. Tapi dari segi definisi syariat itu, orang miskin adalah orang yang dapat separuh dari keperluannya atau sedikit lebih. Itu kalau kurang dari itu fakir. Ya. Itu dari segi syariat. Ya. Kalau dia perlu dua piring makanan, dia dapat satu piring. Itu miskin. Dalam bentuk apa? Definisi syariat. Ya, dapat pakaian, tapi cuma pakaian untuk hari-hari biasa, tidak ada pakaian untuk hari besar, ya, hari raya, itu miskin. Itu sebabnya disyariatkan untuk membayar fitrah, zakat fitrah untuk semua orang miskin bisa ikut merayakan, supaya bisa beli pakaian baru. Itu zakat fitrah, ya. Karena fitrah manusia itu hari raya, ya, mau bersenang-senang. Okay. Ya. Itu sebabnya dianjurkan lebih cepat memberikan zakat fitrah, supaya orang bisa mempersiapkan diri untuk, ya, ikut merayakan. Itu sebabnya itu hak fakir miskin, ya. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak menuntut rezeki dengan baik, tidak peduli halal haram, tidak peduli batas-batasnya, Allah akan pertama menghilangkan berkah dari rezeki. Kalau berkah rezeki itu hilang, tidak pernah akan mencukupi. Ya. Itu tergantung pada betapa parahnya kita menuntut rezeki. Semakin parah, semakin Allah menahan. Ya. Jadi orang yang sama sekali tidak peduli, Allah tahan. Dia tidak peduli cara dia menuntut rezeki itu halal atau haram. Ya, akhirnya awalnya hilang berkahnya, akhirnya hilang semuanya. Jadi tidak dapat rezeki sama sekali. Kalau dia terus begitu, kalau dia tidak peduli. Jadi awal itu semua ketentuan Allah, sekarang ada kaitan dengan sikap kita. Ya. Berarti tadi kalau kita menahan tidak mau bersedekah, Allah tahan. Sekarang Allah menahan itu karena dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram. Ya. Karena tidak peduli batas-batas. Itu juga Allah akan hilangkan. Jadi bukan Allah yang membuat kita miskin. Pada hakikat memang begitu, tapi pada syariat kita yang menyebabkan kemiskinan. Dari segi pandangan syariat, kita yang memulainya.
Terkadang sederhana. Pagi-pagi ada orang datang minta dan kita tidak mau beri. Sepanjang hari Allah tahan rezeki. Jadi biasakanlah diri untuk memberi. Supaya ketika Allah menguji, kita lulus ujian. Terkadang dalam kondisi yang kita tidak duga-duga. Ya, seperti cerita seorang wali Allah itu pergi naik haji, sedang tawaf. Ada yang minta sambil tawaf. Karena dia terbiasa memberi, dia keluarkan uang. Dan langsung orang itu mengatakan, kamu sudah lulus ujian. Menghilang. Allah utus malaikat yang menguji kita. Terkadang Allah utus orang yang tampak lebih kaya dari kita. Kita hidup biasa-biasa, orang datang dengan Ferrari, minta sedekah. Itu sebab Nabi pernah bersabda, berilah pada orang yang meminta walaupun dia datang di atas kuda yang paling mahal. Itu Ferrari zaman Nabi. Kuda yang paling mahal. Jadi kalau dia meminta, dia sudah merendahkan diri, jangan direndahkan lagi. Dia berikan sesuai kemampuan kita. Jangan mengatakan, oh pakaiannya jauh lebih mahal dari kita, pakai taksido ke apa. Jangan mengatakan begitu. Nah, terkadang itu hanya ujian saja buat kita. Allah ingin menguji. Dan saking karena kita tidak mau beri, nanti hari itu tidak dapat rezeki, tertahan, terkadang berminggu-minggu tidak. Saya harus ingat. Berarti semua yang saya ceritakan itu tidak ada kaitan dengan pandemik ini. Walaupun itu terlihat memang begitu. Memang ada yang terkena begitu, tapi intinya lain. Dan buktinya, banyak yang survive. Dan ada yang malah sukses. Saya paham? Jadi jangan jatuh pada syirik. Jaga hati-hati dengan sikap kita. Hati-hati dengan keyakinan kita. Harus yakin pada Allah. Harus yakin. Allah itu yang menguasai segala rezeki manusia, makhluk. Jadi kapan saja Allah ingin berikan, Allah akan berikan. Dan kita dianjurkan untuk berdoa untuk Allah berikan rezeki. Jadi jangan bosan dalam berdoa. Dan jangan bosan berharap pada Allah. Karena memang Allah ingin kita berharap pada dirinya. Jadi doa terus walaupun belum dapat. Kalau bagi sufi itu malah senang. Karena dia tahu kalau belum dapat sekarang dia akan dapat banyak nanti. Jadi terus berdoa sampai banyak nanti. Banyak orang berdoa sedikit saja tidak dapat, sudah bosan. Karena tidak dapat-dapat. Jadi jangan berdoa terus. Berusaha terus. Kalau tidak sukses usaha ini, cari yang lain. Nanti dah akan dapat taufik, yaitu cocok. Keinginan kita dengan keinginan Allah, okey, baru. Terkadang satu perkara saja, kita cuba banyak. Begini, jualan ini, jualan itu. Akhirnya tinggal satu saja.
Kalau kita pikir itu begitu sederhana, karena yang lain belum cocok, ya, belum Allah sesuaikan. Ketika sesuai, sesuatu yang sederhana saja. Dan karena Allah senang, harus ingat, ya, harus cari kesenangan Allah, keridaan Allah. Itu sangat penting. Ya, jangan sampai rezeki kita tahan lagi, ya. Harus berusaha. Karena itu sunnah Rasul, itu perintah Allah, ya. Perintah itu sengaja Allah masukkan dalam surah Jumaat, karena Jumaat itu tiap minggu. Ya, tiap minggu harus kita baca surah Jumaat. Dan surah Jumaat itu mengingatkan kita, ya. Satu sisi jangan terpengaruh. Allah abadikan, karena sebahagian sahabat itu ketika Nabi khutbah ada permainan pernikahan, ya, datang semua, mereka tinggalkan Nabi tengah-tengah khutbah. Ada kabilah-kabilah yang bawa dagangan, ya, mereka pergi. Ya, tinggal Nabi berdiri sendiri. Ada yang mengatakan tinggal berapa orang saja yang duduk bersama Nabi mendengarkan khutbah Jumaat. Yang lain semua pergi. Allah abadikan ini sampai hari kiamat nanti sebagai peringatan buat kita. Memang manusia selalu begitu. Ya. Tak ada peluang untuk dunia, langsung tinggalkan semuanya. Tak datang-datang ke majlis lagi. Ya. Karena sibuk mengejar dunia. Ya, di zaman Nabi sedang khutbah, mereka tinggalkan. Tapi selesai itu Allah turunkan ayat. Ketika selesai solat Jumaat, bertebalah atas muka bumi, ya, carilah keberlimpahan Allah. Dan Allah teruskan, banyak berzikir, jangan lalai. Ya. Okay. Jadi sambil mencari rezeki Allah, sambil ingat Allah. Gitu, itu caranya. Ya, berarti Allah tahan sedikit saja. Waktu Nabi khutbah, jangan pergi. Ketika selesai salat Jumaat baru silakan. Fantashiru fil ard. Ya, bertebalah di atas muka bumi. Carilah keberlimpahan Allah. Ya. Jadi di situ sudah Allah izinkan untuk menuntut rezeki, mencari rezeki, ya. Tapi Allah ingatkan keberlimpahan Allah, ya. Dan Quran Allah selalu ingatkan manusia, ingat itu milik Allah, rezeki itu milik Allah, keberlimpahan Allah, bukan milik kita, bukan milik orang ini orang itu, keberlimpahan Allah, ya. Jadi perbaikilah cara kita menuntut rezeki dan kita tidak pernah akan merasa miskin. Kalau kita cari dengan baik, kita tuntut rezeki dengan baik. Karena sudah Allah bagi-bagikan. Ya. Malah sengaja Allah tetapkan rezeki itu sesuai dengan ajal kita. Jadi berhati-hati menuntut banyak. Ya. Jangan harap dapat sekaligus dapat banyak. Ya. Mungkin itu sudah, ya, kalau sudah takaran rezeki kita, berarti sudah ajal kita juga. Itu sebabnya para sufi kalau dapat selalu langsung niatkan berikan sebahagian. Takut sampai sudah ajal. Ya. Dia langsung berikan, langsung sisakan, ini zakat, ini sedekah, ini ya infak, semua berikan. Okey, panjang umur. Okay. Kalau tidak, langsung sampai umur. Ya, sudah sampai. Berarti tidak bisa menikmatinya. Walaupun saat itu dapat banyak, langsung Allah jemput.
Ya. Jadi hati-hati ketika dapat banyak rezeki. Ya, karena itu sesuai dengan ajal kita. Berarti kalau Allah berikan sedikit, berarti Allah ingin panjangkan umur kita. Ya. Jadi jangan kesal. Ya. Kenapa dapat sedikit-sedikit? Karena Allah ingin panjangkan umur, dia berikan sedikit-sedikit. Jadi besok ya, ada lagi, besok lusa ada lagi semua. Ya, tahun depan ada lagi. Ya. Ya. Jadi jangan rakus terhadap rezeki kita. Ya. Nikmati. Ya, setiap kali Allah beri, nikmati. Ya. Berarti para sufi tahu, kalau ada rezeki tertahan, dia senang. Berarti ada peluang untuk hidup lagi. Ya. Banyak yang sedih, ya. Langsung sampai ajal. Ya. Nauzubillah. Okay. Jadi, terimalah, ya, sedikit demi sedikit. Ya. Tidak pusing juga. Ya. Jadi gantilah cara pikir kita, ya. Apresiasilah, ya. Semua rezeki Allah. Apresiasilah sang pemberi rezeki, ya. Tuntutlah rezeki dengan baik, ya. Selalu ingat sang pemberi rezeki, ya. Selalu memberi supaya tidak cepat sampai ajal. Ya. Okay. Nah, itu sebabnya Nabi menyarankan, ya, dawu mardakum bisadaqah. Ya. Sembuhkanlah orang sakit kalian itu dengan sedekah. Ya. Karena jangan-jangan itu sakit itu sudah hampir, ya, ajalnya. Jadi kalau kita sedekahkan sebahagian, insya-Allah Allah panjangkan umur. Ya. Jadi sembuh dan tidak sampai ajal, belum sampai ajal. Gitu. Walaupun sedikit saja. Ya. Karena cerita yang saya sering, ya, sampaikan itu cuma sepotong roti saja. Ya. Allah sudah panjangkan umurnya. Ya. Apalagi kalau seluruhnya. Ya. Jadi semua ini ada rahasia di sebalik. Ya. Jangan hanya melihat saja pada uang-uang saja. Ya. Rezeki itu macam-macam. Ya. Berarti kalau Allah berikan rezeki istri, anak, suami, perlakukan dengan baik. Karena kalau dengan memperlakukannya dengan baik itu kita apresiasi, kita bersyukur. Kalau tidak, kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Ya. Tapi jangan salah paham. Ya. Ada yang bilang kalau dapat satu istri bersyukur dapat dua istri. Ya. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan orang yang punya satu istri karena tidak bersyukur pada istri, ya. Ya. Itu lain lagi, dipelintir. Ya, bukan begitu. Ya. Tanda syukur pada istri itu memperlakukan istri dengan baik. Ya. Bukan mendapatkan istri lain lagi. Ya. Itu urusan Allah. Ya. Semua Allah yang menentukan itu. Tapi dari segi manusia harus, ya, wajib memperlakukan segala apa yang Allah berikan pada kita itu dengan baik. Ya. Kalau tidak, Allah menahan. Ya. Jadi satu istri pun Allah tahan nanti, tidak dapat. Ya. Akhirnya ditinggalkan. Ya. Jadi, mensyukuri itu dan tambahan itu jangan tafsirkan dengan cara pikir kita. Terkadang Allah berikan tambahan itu dalam bentuk kesehatan.
Terkadang Allah berikan tambahan yang paling baik itu yang saya sebutkan itu, zikir di hati, aku di sisi. Itu tambahan yang paling baik. Ya. Jadi jangan picik. Kalau beri 1.000 mau dapat 1.000 ataupun lebih banyak. Ya. 1 juta. Ya. Itu sangat picik sebenarnya pandangan. Ya. Terkadang Allah tidak berikan dari sisi itu. Allah berikan kesihatan. Itu sebab sering kalau kita doa apa saja, Allah kabulkan dengan cara lain. Jadi bukalah pandangan kita. Jangan tertumpu pada apa yang kita inginkan. Karena Allah tahu apa yang kita inginkan itu di saat itu tidak baik buat kita. Jadi Allah berikan yang lain, yang baik buat kita. Ya. Paham? Kalau kita punya Tuhan, harus yakin, ya, Tuhan yang sangat peduli pada kita dan lebih mengetahui diri kita dari diri kita sendiri. Ya. Berarti kalau kita doakan sesuatu, ya, kalau kita dengan keyakinan itu, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kalau seorang ahli pengobatan yang benar, begitu juga kita datang komplain tentang sakit kita. Ya. Terkadang dia tidak berikan obat sesuai dengan komplain kita, karena dia melihat, ya, merasakan, melihat semua. Kita perlukan sesuatu yang lain untuk, ya, buat kita lebih sihat. Jadi dia berikan obat yang lain. Kita fikir harus dengan obat ini, tapi dia berikan obat yang berbeda. Karena dia lebih tahu kondisi tubuh kita. Jadi ketika kita minum obat itu, kita lebih sehat, hilang sakit ini. Karena penyebab sakit itu adalah karena kondisi yang lain. Begitulah dengan Allah kita. Ya, terkadang tidak, seolah-olah tidak mengabulkan doa kita, tapi sebenarnya sedang mengabulkan. Ya. Paham? Ya. Ini yang maksudkan dari guru saya. Ya. Keluarkan diri kita dari mentalitas miskin. Berarti harus belajar terus sampai kita punya mentalitas yang kaya. Karena Allah itu maha kaya. Mentalitas orang miskin itu, kalau dia mau sesuatu, dia, ya, selalu tertumpu pada itu saja. Ya. Akhirnya dengan cara yang tidak baik untuk dapatkan itu. Ya. Kalau mentalitas orang kaya tidak begitu. Ya. Dia selalu memperhatikan apa yang paling baik buat dirinya. Paham? Jadi sudah jelas ya? Ya. Jadi kalau begitu, jangan terpuruk lagi dalam kemiskinan. Ya. Dan salah satu cara supaya tidak sering terjatuh pada miskin itu adalah iktisad, yaitu berhemat dan mengatur keuangan kita dengan baik. Man iqtasada lam yaftakir. Ya. Barang siapa beriktisad tidak pernah akan jatuh miskin. Tapi lam yaftakir lebih dari miskin, tidak akan jatuh, ya, pada kepapaan. Ya. Karena papa itu lebih parah dari miskin. Ya. Jadi harus iktisad. Berarti kalau dapat sekian banyak, ya, iktisadkan. Ya. Sayyidina Ali pernah memberi nasihat. Terkadang rezeki satu orang itu Allah berikan dalam 1 tahun itu dengan 1 hari. Ya.
sepanjang tahun tidak dapat. Jadi kalau begitu harus ikhtisad, karena dia aturkan dengan baik, tidak akan terasa. Kalau dia tidak mengatur dengan baik, habis dalam 1-2 hari, sepanjang tahun tidak ada apa-apa. Ya. Ini ikhtisad namanya. Ya, jadi satu harus diaturkan dengan baik. Apalagi kita tahu, ya, nanti bulan depan tidak ada rezeki. Berarti aturkan supaya bisa kita melalui bulan depan itu dengan baik. Ya. Sekarang kita sudah tahu. Allah berikan isyarat. Ya. Nah, kalau begitu, ikhtisallah. Ya. Berhematlah. Ya. Itu dari qasada, maksud, ya. Itu harus kita maksudkan apa yang kita belanjakan, aturkan dengan baik. Ya, supaya tidak terasa. Ya, apalagi kita sudah tahu, ya, besok perlukan ini, lusa perlukan itu, semua kita sudah tahu itu. Ya. Jadi aturkan dengan baik. Ya. Nah, itu tugas kita. Allah berikan ini. Ya. Nah, ini untuk itu. Al-aqlu tartibun. Akal itu untuk mengatur. Ya. Jadi aturlah hidup kita dengan baik. Insya Allah tidak akan, ya, jatuh papa. Bisa miskin, sudah jelas akan miskin karena harus, ya, kurangkan separuh keperluan. Dan Allah berikan contoh, ya, yaitu Nabi Yusuf. Karena raja waktu itu mimpi tentang 7, ya, sapi yang gemuk. Kemudian ada 7 sapi, melihat 7 sapi yang kurus. Jadi beliau tafsirkan itu, ya, nanti 7 tahun berikut ini akan sangat makmur, hasil yang banyak. Nanti akan mengalami kemarau 7 tahun. Jadi beliau perintahkan, ya, simpan separuh dari hasil. Jadi sampai 7 tahun, ketika 7 tahun berikutnya datang, ada makanan. Ya. Itu Allah berikan contoh dalam Quran, ya, dengan Nabi Yusuf. Ya. Jadi boleh, ya, menyimpan, ya, untuk kalau kita sudah tahu, sudah Allah berikan isyarat. Ya. Jadi contoh dalam Quran itu 7 tahun. Ya. Jadi tak terasa. Dan dari situlah ketika saya shopping, saya lakukan itu. Sehingga guru saya mengatakan, ya, dan kalau Syekh Husin menangani keuangan, tidak terasa kapan ada uang, kapan tidak ada uang. Kalau yang lain, terasa. Ya, karena saya ikhtisad, saya aturkan. Ya, supaya tidak terasa. Gitu. Seolah kita kaya terus. Sebenarnya tidak begitu juga. Ya, karena kita berikhtisad, ketika tidak ada, karena kita simpan. Paham? Itu salah satu cara. Tapi intinya semua ketentuan Allah. Kalau harus habis semua, habis semua juga, ya. Ya. Dan yang lain Allah beri terus. Gitu. Itu secara hakikat itu tidak bisa kita mengubahnya. Tapi secara syariat kita harus menuntut dengan baik. Kita harus menjaga halal haramnya. Kita harus, ya, yakin pada Allah. Ya, kita harus tahu. Karena itu semuanya penyebab-penyebab, ya, tertahannya rezeki. Istangzilul rizqa bis sadaqah. Ya. Nabi mengatakan, minta Allah turunkan rezeki dengan sedekah. Jadi kapan? Berarti ketika kita tidak punya. Kalau sudah banyak,
Ya, tidak perlu. Jadi ketika kita merasa kurang, sedekah. Jangan tunggu sampai ya, ketika punya banyak baru sedekah. Ya. Yang dimaksudkan minta Allah turunkan rezeki itu dengan sedekah itu ketika kita perlukan. Ya. Malah dalam tarikat Syadzali, ketika kita sangat perlukan, harus keluarkan semua yang ada di saku kita. Sedekahkan itu dulu. Semuanya. Itu cara ya, Syekh Abu Hasan Syadzali. Ya. Nanti mengajarkan murid-muridnya yakin benar pada Allah. Ya. Dan dari pengalaman kami, lebih dari 700 kali. Ya. Di hari yang sama juga. Jadi kalau ya mengalami keadaan begitu, coba. Itu izin dari saya. Silakan. Ya, syaratnya begini, kumpulkan semua yang ada, sedekahkan pada orang pertama yang kita temu, orang miskin yang pertama, berikan. Kemudian ya, bisa kunjungi makam, ya, hadiahkan surat Yasin, dan setelah itu menunggu. Ya. Okay. Tunggu saja, ya. Dan Allah akan utus ya, hamba-hambanya untuk membawakan rezeki kita. Okay. Bismillah. Saya izinkan itu. Nanti kalau ada mengalami kondisi itu, ingat, ini izin saya. Ya, silakan. Baik, kami sudah pernah melakukannya, mengalaminya. Ya, insyaallah. Jadi silakan. Oke. Ingat itu, ya. Insyaallah tidak perlu, ya. Ya. Di kemakam tiap hari. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya, Maha mengetahui kondisi kita. Ya. Allah Maha Pemurah. Ingat itu. Ya. Kalau bisa selalu ingat Allah Maha Pemberi rezeki, sudah cukup. Karena kalau kita ya, i'tiraf, yaitu mengakui bahwa Allah itu sang pemberi rezeki, Allah pasti akan berikan. Ya. Berarti banyak orang tertahan itu belum mengakui dengan benar. Ya, terkadang mulut mengatakan tapi keyakinan belum. Tetap salahkan COVID. Ya, jangan. Berarti COVID menjadi Tuhan. Ya, nauzubillah. Ya. Jangan salahkan COVID. Ya. Allah yang menentukan itu. Kapan saya akan angkat, nanti lain lagi masalahnya. Muncul Tuhan lain. Ya. Oke, ingat. Berarti banyak Tuhan. Masalah bos ini, masalah bos itu, masalah orang ini, masalah orang itu, terus. Ya. Padahal yang menentukan semua itu Allah. Itu sebenarnya Allah murka. Banyak Tuhan. Ya. Ya, paham ya? Ya. Insya Allah kalau sudah paham, tidak pernah akan ya, merasa miskin, walaupun miskin. Ya, dua perkara yang berbeda. Ya. Bismillah. Oke, cukup ya. Wali barakati Rasuli Ahlul Baitin. Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah